Baik, pada kesempatan ini saya sampaikan Smart Business Map pada mata kuliah kita di aspek hukum dalam bisnis. Kita tidak bisa menjadi expert di segala bidang, adik-adik. Maka pilih bidang kita dan jadilah yang terbaik versi diri kita. Salah satu ranking terbaik adalah perlunya fokus dalam bidang atau profesi yang kita jalankan. Kemudian kita bangun skill untuk menjadi yang terbaik atau mempunyai keunggulan dalam bidang yang kita pilih. Abah, mohon izin saya ngajar dulu. Mohon izin saya ngajar nih, Pak. Dalam Smart Business Map, langkah awal adalah menentukan flying field yang akan kita masuki. Smart Business Map, flying field adalah medan bisnis kita atau tempat bisnis kita atau area bisnis kita atau masalah apa yang sedang kita coba pecahkan di area yang kita tuju dalam berbisnis. Karena esensi bisnis itu memecahkan dan memberi solusi permasalahan yang ada, tapi solusi itu menguntungkan. Smart Business Map adalah sebuah metode untuk memetakan proses bisnis dan membangun agar dapat tumbuh dengan efektif dan efisien. Smart Business Map ini ada 3, ada flying field, market landscape, dan operational profitability. 3 cara tersebut perlu kita jawab, fahami, dan analisa sehingga kita tahu sampai mana perjalanan bisnis kita dan apa saja yang perlu ditingkatkan. Pertama, langkah awal ada menentukan flying field. Flying field akan kita bahas bagaimana menentukan DNA bisnis, mengukur dan menentukan pasar yang potensial, dan langkah yang perlu kita ambil apabila bisnis sudah tidak berkembang. Pertama, what is the problem? Di tahap ini kita mencoba mencari inti dari bisnis kita. Apakah bisnis kita sudah tahu masalah yang terjadi pada konsumen? Apakah bisnis kita menawarkan solusi dari masalah tersebut? Karena pada dasarnya kebutuhan konsumen itu berawal dari masalah yang ingin diselesaikannya. What is the problem? Apa masalahnya? Kita itu harus tahu masalah apa yang akan kita kasih solusinya. Misal lapar, haus, mengantuk, dan lain-lain. Ini adalah masalah atau kebutuhan yang harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka jadilah masalah. Disinilah dibutuhkan solusi. Solusi lapar apa? Ya makan. Solusi haus ya minum. Solusi ngantuk ya mungkin ngopi atau tidur sekalian saja. Pasti akan hilang masalahnya. Tetapi apakah solusi yang kita berikan itu sesuai atau pas dengan yang mempunyai masalah tersebut? Misalnya lagi ini, tom yum kelapa adalah solusi orang lapar, tapi belum tentu orang mau diberi atau membeli tom yum kelapa karena berbagai alasan. Who has the problem? Setelah mengidentifikasi masalah dengan jelas, kita perlu tahu siapa sesungguhnya orang yang membutuhkan solusi tersebut. Dengan kata lain, siapa target market kita atau segmen market kita itu apa? Atau siapa? Who has the problem? Siapa yang punya masalah? Artinya kita bisa kaji yang mana yang punya masalah itu siapa, umurnya berapa, tinggalnya di mana, minatnya yang bagaimana, perilakunya bagaimana, dan aspek-aspek lainnya dari yang punya masalah tersebut. Misal, jualan tom yum kelapa di desa yang tertinggal, maaf nggih. Ini jelas nggak pas. Yang ada masalahnya malah jadi tontonan saja. Kita bisa memetakan dengan menjawab poin-poin di bawah ini, baik dari aspek geografis, demografis, fisikografis, maupun perilaku. Dari aspek geografis ada negara, wilayah, ukuran wilayah, kepadatan iklim. Dari demografis bisa jenis kelamin, usia, penghasilan, status, agama, dan lain-lain ya. Dari sisi psikografis, masalah kelas sosialnya, kepribadiannya, gaya hidupnya, minatnya. Dari perilaku, kita bisa lihat alasan membeli, waktu pembelian, frekuensi pembelian, loyalitas. Okay. What is the solution? Mungkin banyak dari kita yang ketika membangun bisnis dimulai dari produk atau jasa, baru kemudian mencari pasarnya. Di Smart Business Map yang saya paparkan, justru dibalik. Dengan memahami masalahnya dulu dan keperluan dari target pasar.
kita akan lebih bijak dalam menyusun solusi yang akan kita tawarkan. What is the solution? Artinya solusi yang akan kita berikan, misalnya masih tom yum kelapa ya, biar gambarannya mudah, satu kasus saja. Tom yum kelapa adalah solusi buat orang yang lapar. Tapi tidak semua orang yang lapar dikasih solusi tom yum kelapa. Karena tom yum kelapa pasnya untuk orang yang di daerah perkotaan. Usia antara 23 sampai 45 tahun. Penyuka makanan Thailand, makanan asam, pedas, dan pendapatannya di atas sekian dan ada unsur-unsur lainnya. Iya, adik-adikku ada satu masukan juga ya. Tidak apa-apa, misalkan jenengan mau jual lebih dari satu jenis produk misalkan. Asalkan yang jenengan tonjolkan itu satu produk saja. Jangan langsung dipromosikan bareng-bareng ya. Yang ada malah positioning yang jenengan bangun akan rusak. Audien juga akan bingung, kita ini sebenarnya jualan apa sih? Banyak kita lihat ya orang pasang status, ini jualan rumah, terus jualan spare part motor, jualan bunga dan lain-lain. Orang akan bingung ya. Ya ini sekedar solusi aja. Nomor 4, how is big the market? Bicara tentang pasar atau market, seringkali kita lupa bahwa sebenarnya ada tidak sih marketnya, ada tidak sih peluangnya. Pertanyaan ini akan membuat kita semakin matang menjadi pengusaha. Mungkin di fase 1-3 kita masih penuh semangat dengan idealisme akan membuat bisnis yang keren. Tapi buat apa bisnis keren kalau marketnya terlalu kecil dan tidak punya potensi berkembang di masa depan? How is big the market? Di poin how big the market adalah berkaitan dengan pangsa pasar kita, yang artinya potensi pasar produk yang kita miliki. Misalnya produk yang akan kita geluti sudah ada kompetitor yang bermain apa belum? Jika sudah ada, berapa persen persentase peluang market kita di area tersebut? 5. What factor will impact the business? Selain faktor internal dalam bisnis, adakah faktor eksternal yang makin sulit kita kontrol namun sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan? Adik-adik boleh jadi dengan memantau atau memanfaatkan faktor-faktor what factor will impact the business akan memberikan dampak positif, sekaligus meminimalisir adanya kerugian dalam bisnis kita. Berikut diantaranya ada pemerintah, kompetitor, LSM, supplier, konsumen, ataupun teknologi. Itulah 5 poin yang ada di flying fail yang harus dijawab dan diperhatikan sebelum kita menjalankan bisnis atau suatu bidang usaha. Atau kita yang sudah menjalankan bisnis atau bidang usaha, tetapi ternyata belum memperhatikan faktor-faktor dasar dalam suatu bisnis. Maka kita harus benar-benar setting ulang bisnis kita, biar bisnis atau usaha kita sesuai dengan yang kita harapkan. Langkah kedua adik-adik adalah market landscape. Kita akan membahas bagaimana cara penetrasi pasar, menemukan keunggulan produk atau jasa kita, bersaing dengan kompetitor, dan mendapatkan hati dari konsumen bisnis kita. Yang pertama dengan why do people choose you? Mengapa orang-orang memilih produkmu ya? Apa keunggulan produk atau jasa kita? Kenapa pelanggan perlu menggunakan produk atau jasa kita? Terus apa yang membedakan produk atau jasa kita dengan yang lainnya? Ini juga harus kita jawab. Bagaimana cara kita membuat harga? Terus yang berikutnya, apa yang membuat pelanggan tertarik sehingga menggunakan produk atau jasa kita? Adik-adik, di bawah ini adalah poin-poin yang dapat kita gunakan untuk memetakan unique selling point atau USP. Cara membuat brand atau harga produk atau jasa kita sehingga akan makin jelas strateginya. Mau dibawa ke area mana? USP atau unique selling point atau proposition itu ada di fungsi ya, ada rasional dan emosional, harga, service, kualitas, daerah, eksklusif, proses, bahan ya. Untuk USP-nya, sedangkan untuk harga kita tentukan berdasarkan HPP, kompetitor, sensitivitas. USP, unit selling point-nya juga bisa jadi bagian untuk menentukan harga dan target market kita. Sedangkan untuk brandingnya kita bisa menggunakan visual, komunikasi maupun perilaku. Visual misalkan menggunakan logo, tipografi, warna, packaging, bangunan, dan lain-lain. Sedangkan komunikasi kita bisa melalui konten, iklan,
customer service, company profile, annual report, website, dan lain-lain. Untuk perilaku itu bisa dari value maupun essence. Yang kedua, how do you sell your products? Dengan adanya internet, sangat mudah bagi pelanggan untuk menemukan produk atau jasa yang mereka cari. Lantas, bagaimana cara memasarkan produk atau jasa kita? Apakah menggunakan media konvensional, atau perlu juga dengan digital marketing, atau sistem distribusi, apa yang akan kita pilih? Dengan memperjelas cara kita memasarkan produk atau jasa kita akan mempermudah dalam membuat strategi pemasaran. Oh iya, Mbak Maria Bolu. Terus beberapa channel distribution yang dapat kita gunakan ada bisa offline atau online ya. Produser langsung ke reseller, dropship atau affiliates atau langsung ke konsumen ya. Dari produsen ke reseller baru ke konsumen, atau dari produsen distributor baru ke konsumen, atau dari produsen ke konsumen langsung. Ini beberapa channel untuk distribusi dari produk kita. Adik-adik, ada yang ingin saya sampaikan ya, Adik. Adik-adik, ketahuilah menabung saja itu tidak akan pernah membuat hidup kita kaya. Tetapi adik-adik, menabung adalah fondasi supaya kita bisa berinvestasi, berdagang, bersekolah yang lebih tinggi, beramal soleh, ataupun bisnis lainnya. Kalau kita tidak punya tabungan, tidak punya duit ya misalkan, ya bisa sih kita berbisnis dengan modalnya mungkin dari hutang, atau sirkah, kerjasama dengan teman. Cuma kalau kita tidak punya fondasi keuangan, akan susah. Dan adik-adik, menabung itu bikin hidup kita secure, bikin hidup kita insya Allah lebih aman. Kekayaan itu tidak muncul karena banyaknya penghasilan kita, adik-adik, tapi karena sedikitnya keinginan kita dan berapa banyak yang bisa kita sisihkan. Aset itu menaruh uang ke rekening kita, sedangkan liabilitas itu mengambil uang dari rekening kita. Jadi saya saran, kalau memang bukan kebutuhan, sebisa mungkin ditunda, tundalah keinginan, okay? Supaya nanti hidup kalian akan enak, adik-adik.